Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 8 dengan anggota Ainulia Pardica, Anissa Rahma, Basyasha Auladina, dan juga Irsya Datu Sofia. Kami akan membahas terkait press release dari mata kuliah penulisan naskah kehumasan yang diampu oleh Ibu Dr. Dini Savitri SOS MSI CPR. Oke, mari kita simak materinya. Oke, materi pertama adalah terkait definisi. Jadi apa sih press release itu? Press release adalah sebuah naskah berita yang dipublikasikan di media massa oleh sebuah lembaga atau organisasi guna memberikan informasi penting kepada publik. Oke, selanjutnya adalah terkait fungsi nih. Apa sih fungsi dari press release? Kenapa sih kita harus bikin press release? Dan kenapa sih banyak perusahaan-perusahaan di media sosialnya nih ya, banyak upload press release gitu? Kenapa sih kita harus bikin? Jawabannya adalah di sini. Yang pertama adalah terkait menjalin hubungan baik dengan media. Press release itu tuh berpeluang menciptakan hubungan antara brand dengan media. Kemampuan untuk membangun hubungan dengan media juga akan memudahkan bisnis dalam menyalurkan press release di masa mendatang. Nah, ketika ada pembaruan produk ataupun berita terkait perusahaan. Poin kedua adalah terkait menjangkau audiens baru. Nah, dalam mendistribusikan press release melalui media online itu sangat menguntungkan bagi pembisnis ataupun bagi sebuah bisnis yang ingin menjangkau audiens baru. Karena waktu pendistribusian informasi bisa berjalan dengan cepat, teman-teman. Platform media online seperti blog, media sosial, portal berita online, dan live streaming dapat dimanfaatkan bisnis dalam memperluas pasar baru dan terhubung dengan calon pelanggan. Dan poin terakhir adalah terkait membangun brand awareness dan juga kredibilitas bagi perusahaan. Jadi press release itu tuh menjadi peluang brand untuk menarik perhatian audiens. Nggak hanya itu, press release juga dapat menjadi media informasi terupdate bagi pelanggan dengan rutin memberikan informasi terbaru yang relevan tentunya. Suatu bisnis berkesempatan menjadi ingatan tentang brand di benak pelanggan. Jadi sebagai bahan penyadar dan juga pengingat gitu bagi para konsumen gitu terhadap brand kita. Selanjutnya adalah struktur dari press release. Teman-teman pasti bertanya-tanya ya, gimana sih struktur bikin press release itu, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mau membuat press release. Jadi press release itu enggak semata-mata diketik dengan biasa aja, dengan ya udahlah ketik aja, enggak. Jadi kita ada aturannya sendiri. Nah, yang pertama itu adalah head ataupun judulnya. Yang kedua adalah teras ataupun lead, dan yang terakhir adalah isi ataupun body. Kita akan breakdown satu-satu. Untuk judul itu harus dibuat semenarik mungkin supaya informasi yang diberikan banyak yang membacanya. Selain itu, penulisan judul harus mewakili isi yang ada di dalam press release. Nah, judul dengan kalimat aktif akan memudahkan pembaca untuk memahami pesan ataupun maksud dari informasi yang disampaikan oleh perusahaan ataupun lembaga. Nah, yang kedua adalah terkait teras ataupun lead-nya. Jadi teras pada press release ini dapat diartikan sebagai bagian pembuka dari sebuah berita. Jadi teras itu bukan teras rumah ataupun apa ya, jadi itu bagian pembuka dari sebuah berita itu gitu. Oleh sebab itu, biasanya teras berada di paling awal dan paling atas berita. Dalam menulis teras, sebaiknya kita menggunakan subjek yang ditambahkan dengan unsur 5W1H. Teman-teman pasti tahu terkait 5W1H. Dan ditulis secara singkat, jelas, dan juga padat tentunya. Dan poin terakhir adalah terkait isi ataupun badinya. Jadi kita belum masuk ke dalam isinya tadi ya, kita masih dalam ancang-ancang untuk berada dalam isinya gitu. Informasi-informasinya tuh nanti nih di isinya. Jadi isinya itu adalah metode piramida terbalik. Metode tersebut merupakan metode yang sangat baik untuk digunakan dalam membuat isi dari press release. Metode piramida terbalik menempatkan informasi yang sangat penting di bagian atas atau awal berita. Setelah itu, secara bertahap informasi umum ditulis di bawahnya. Kemudian informasi yang kurang berarti ditulis di bawahnya.
Informasi penting yang diletakkan di bagian atas ataupun awal bertujuan untuk menarik hati para pembaca. Oke, jadi kalau teman-teman bisa imajinasikan bentuk piramida terbalik, bayangin aja segitiga terus kita balik, itu kan bakal jadi bentuknya tuh lancip ke bawah gitu ya. Nah, jadi bagian atasnya itu bagian yang sangat penting, bagian yang kedua itu di tengah-tengah tuh lumayan penting, dan terakhir adalah yang kurang penting sebenarnya, cuman gak apa-apa dimasukin sebagai bahan-bahan informasi yang memang perlu disampaikan aja. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya dari press release. Press release itu ada berapa sih jenisnya? Press release itu apa? Cuman satu ya, namanya press release aja. Ternyata enggak teman-teman. Jadi jenis-jenis press release itu ada banyak, ada 8. Nih kita baca satu-satu ya, kita perhatikan satu-satu. Yang pertama adalah basic press release. Nah, basic press release itu adalah berbagai informasi yang mencakup hal umum berkaitan dengan suatu peristiwa yang dilakukan perusahaan. Informasi dalam siaran ini bisa diterima media dan juga publik tentunya. Nah, selanjutnya adalah press release dari event atau event press release. Press release event itu berupa informasi kegiatan ataupun acara yang perusahaan selenggarakan. Di dalamnya mencakup tanggal kegiatan, lokasi kegiatan, dan juga waktu acara. Jadi ketika perusahaan-perusahaan itu mengadakan suatu event, perlu diberitakannya sebuah press release bahwa perusahaan ini tuh sudah mengadakan sebuah event gitu loh. Nah, yang ketiga adalah product release. Tadi kan kita ngebahas soal event dan juga basicnya. Sekarang adalah produknya. Jadi ketika perusahaan itu mempromosikan suatu produk ataupun layanan baru, itu bisa melalui press release teman-teman. Nah, dengan bantuan jurnalis yang mempublikasikan berita tentang peluncuran, brand dapat lebih mudah dikenali tentunya. Nah, lanjut adalah employee updates. Jadi, perusahaan tuh dapat menggunakan press release untuk mengumumkan karyawan baru, kegiatan internal maupun promosi jabatan. Jadi, press release itu nggak hanya memberikan informasi terkait kegiatan apa yang sudah dilakukan, tapi juga kita bisa mengumumkan siapa aja nih karyawan baru dalam perusahaan, terus kegiatan internal dalam perusahaan itu apa aja, dan juga promosi jabatan tentunya. Oke, selanjutnya adalah financial release. Jadi financial press release ini tuh berisi informasi terkait keuangan perusahaan teman-teman. Biasanya nih laporan tahunan itu tuh diberikan kepada stakeholder dan juga pemegang saham. Lanjut, masih belum selesai. Adalah crisis management. Jadi crisis management press release itu adalah bentuk mitigasi dari resiko ketika mengalami krisis. Contohnya adalah mengatasi isu buruk yang menyangkut perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan mendapat musibah ya, mendapat sebuah krisis, mengalami sebuah krisis ataupun mengalami hal-hal yang kurang baik, press release bisa digunakan sebagai bahan klarifikasi dari perusahaan gitu untuk mengatasi isu buruk yang sedang beredar di luar sana. Lanjut, kita ada grand opening. Jadi press release itu bisa digunakan untuk pembukaan kantor ataupun outlet pertama kali, untuk mengumumkan pembukaan kantor dan juga outlet pertama kali dalam press release yang berisi tanggal dan juga lokasi pelaksanaan grand opening, bintang tamu yang akan datang, dan juga penawaran spesial. Dan yang terakhir nih, last but not least, itu adalah press release ini berisi mengapa sih ada rebranding, tanggal berlakunya perubahan, dan juga kutipan dari pimpinan perusahaan. Jadi teman-teman, itu adalah materi terkait press release. Jadi kita tadi sudah membahas tentang apa sih press release itu, definisinya apa sih. Terus kita juga udah membahas fungsinya itu apa sih sebenarnya press release itu. Kenapa kita harus menggunakan press release gitu? Kenapa sebuah perusahaan harus membuat press release? Kita sudah bisa menjawabnya ya di materi sebelumnya, dan kita juga sudah membahas terkait struktur dari press release. Kita sudah breakdown satu persatu, dan yang terakhir kita juga menjelaskan terkait jenis-jenis press release. Jadi press release itu nggak cuma buat kegiatan ataupun event-event yang telah dilakukan aja ya. Jadi itu ada banyak macam jenisnya, ada 8 jenis tadi ya.
Nah, jadi kita juga punya salah satu contoh press release nih yang udah kita buat dari kelompok 8. Baik, materi kita sudah selesai. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.